Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipirok, Tapanuli, Selatan Sumatera Utara, dan masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, masih dengan tema kita yang menarik sekali, tema besar kita menarik sekali, mendalami makna syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua yang sangat luar biasa sekali ini. Kami undang para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Kiai Haji Sumaran dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Yang pertama, kami persilakan ada Pak Frananda. Silakan, boleh berdiri Pak Frananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Kabupaten Tapanuli Selatan itu terdiri dari 0 km di atas permukaan laut sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi memang ada tantangan-tantangan dalam membangun Tapanuli Selatan. Kami dari aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan punya impian-impian untuk membangun Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sehingga membuat kami ada ambisi untuk membangun Tapanuli Selatan. Nah, dalam konsep bersyukur, bagaimana agar rasa syukur tidak membuat kami cepat puas juga, tapi ambisi kami membangun Tapanuli Selatan tidak menjadi ambisius. Kiai, mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ambisius dan juga mimpi-mimpi ini masih bagian daripada syukur begitu Pak Frananda ya? Silakan Yai Khalil terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan Yai Sumarno. Makasih. Ada kata-kata yang menurut saya perlu kita renungi. Kita mensyukuri yang ada, tapi jangan puas dengan yang ada. Ini mensyukuri itu menerima takdir, menerima keadaan yang memang kemampuan kita sampai di situ. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini apa yang ada kita syukuri. Allah, alhamdulillah masjid ini indah sekali. Meskipun kadang-kadang kita cekot-cekot kalau mau keluar kota, kenapa? Di mana-mana longsor. Ya kita syukuri, ini bisa indah, nanam ini saja semua tumbuh, syukuri. Tapi jangan puas. Kalau puas di situ, berhenti, tidak ingin membangun lagi, itu berarti kita sudah stuck. Kita boleh bermimpi dan bermimpi terus bermimpi, kan awal dari mimpi itu kita nyatakan. Tapi jangan lama-lama mimpi itu ketiduran. Nggak bangun-bangun ntar katanya. Jadi mimpi dibangun dari mimpi itu sampai kita nyatakan dalam gerakan. Dan itu tidak ambisius. Yang ambisius itu kalau kita memaksa sesuatu harus terjadi dan lupa atas hadirnya Allah. Di luar kemampuan kita memaksakan, itu namanya ambisius. Kalau kita ingin membangun yang lebih besar, pamannya Pak Bupati besok ingin nyalon lagi. Itu ambisius apa tidak Pak? Ya tidak. Undang-undang boleh, kemudian harus ditunjukkan 3 tahun ke depan ini lebih baik atau tidak keadaan di Tapanuli Selatan ini. Kalau lebih baik silahkan dipilih, kalau tidak lebih baik jangan maksakan diri untuk nyalon kembali. Harus tahu diri kan itu. Jadi sebenarnya dari kerja dan kerja itu kita lakukan. Kalau kita nggak bisa kerja apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, pengen nyalon lagi atau orang yang nggak punya kemampuan nyalon itu namanya ambisius, melebihi dari kekuatannya dan harus terjadi. Kalau tidak jadi orang yang disalahkan. Oleh karena itu orang bersyukur itu bukan berarti stuck di situ. Bersyukur itu kan la azidannakum, harus ditambah. Kalau sekarang saya hanya bisa membangun sekitar ini dan saya sekarang sebagai orang Tapanuli hanya bisa menyumbangkan seperti ini, saya harus lebih banyak apa? Sisa umur saya harus lebih banyak untuk memikirkan daerah saya. Yang kedua, saya punya anak. Saya akan dermakan ini untuk membangun di daerah ini. Ada anak kandung, ada anak ideologis. Anak didik kita, anak binaan kita yang tak terbatas itu. Karena orang yang melahirkan tapi kita membesarkan dengan ideologi kita dan dengan jiwa perjuangan kita. Oleh karena itu kalau dia berhenti berarti dia menjadi tawakul, menjadi pemalas. Tapi orang tawakal dan bersyukur dia bekerja dan bekerja untuk lebih baik.
Baik, termasuk mungkin konsep kita memaksimalkan potensi atau amanah yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk salah satunya mungkin Pak Bupati sebagai pemimpin di Tapanuli Selatan ini memaksimalkan potensi atau menjaga amanah dengan memaksimalkan apa yang ada di daerahnya. Ini termasuk bagian daripada konsep syukur ya? Iya. Iya, termasuk hari ini Pak Bupati memfasilitasi umat Islam ngaji dengan kita. Ya. Dan tahaddus bin ni'mah adalah menceritakan, memberikan manfaat dari nikmat yang kita terima. Ini bukan hanya di Tapanuli Selatan tapi disiarkan ke seluruhnya. Tapi Pak Bupati juga harus memberikan fasilitas tempat ibadah dan sarana ibadah kepada agama lain. Karena kita ketuhanan yang Maha Esa, jangan hanya Muslim saja. Negara ini didirikan oleh kita bersama. Jadi kepada Muslim memberikan, kepada non-Muslim juga memberikan. Kita punya lakum dinukum waliyadin, memberikan sarana kepada yang lain. Jadi bagian dari syukur menciptakan harmoni. Ketika jadi pemimpin mensyukuri nikmat sebagai pemimpin, dipilih oleh rakyat, diberikan amanah oleh rakyat, itu bukan foya-foya, itu kufur nikmat. Syukur nikmat adalah saya dipercaya oleh rakyat, saya kembalikan kepada rakyat. Demikian juga pada nanti pemilu di 2024 ini. Ini Bapak Ibu sekalian nanti akan rame-rame nih. Udah rame dengan pemilu. Maka kita cari pemimpin, pilih pemimpin yang bisa membangun Indonesia dan menciptakan kedamaian Indonesia. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dua kategori pemimpin yang harus dipilih. Yang pertama bisa menjaga kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Umat Islam nggak boleh melarang umat lain beribadah. Demikian juga umat lain tidak boleh menghalangi orang umat Islam untuk beribadah. Baik. Yang kedua, siasatid dunya, kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, harus mampu menciptakan stabilitas sosial, aman, damai. Jadi selain membangun kesejahteraan diawali dari keimanan, diawali dari keagamaan, tapi juga bisa membangun stabilitas sosial antar kita rukun dan damai. Kalau ini ada, silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian, tanpa boleh kampanye di dalam masjid. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur nikmat, bukan sebaliknya kufur nikmat. Baik, selanjutnya saya ke Pak Ibnu Salam Harahap yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bersyukur kepada Allah hampir sering disampaikan kepada kita, baik secara lisan maupun dalam perbuatan, misalnya melalui menginfakkan harta atau bersedekah. Tapi terkadang kegiatan itu tidak terasa bagi diri kita. Apakah Allah itu menambahi nikmat atau tidak? Oleh karena itu pertanyaan kami Pak Ustadz, apakah ada syarat dan rukun yang harus kita taati dalam bersyukur kepada Allah agar kegiatan bersyukur itu betul-betul Allah menambahi nikmat kepada kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Bapak kita tadi, betapa kita untuk diingatkan kembali rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijawab nanti Yai Sumarno di segmen berikut, dan tetaplah di Damai Indonesiaku. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk set ulang atau merefresh ulang untuk Anda yang menggunakan set-top box atau STB. Jadi bagi Anda yang mungkin belum menemukan jaringan channel TV One, Anda bisa men-set ulang atau merefresh ulang kembali. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.